Pak Jarowacik sebagai tersangka ya Bang Max. Ini tentu menambah daftar begitu ya, kader Partai Demokrat yang kemudian tersandung kasus korupsi, yang juga duduk di kabinetnya Pak SBY. Apa sih Pak, pertama kali reaksi Pak SBY mendengar kabar ini Bang Max? Yang pertama, saya ingin meluruskan dulu persoalan yang menimpa kita ya. Ada perbedaan itu ya. Ketika Pak Nasaruddin dan lain-lain yang juga dinobatkan sebagai tersangka pada waktu itu, ada kaitannya dengan Kongres Partai Demokrat di Bandung pada tahun 2010. Tetapi persoalan yang melanda Pak Jokowi ini kita ingin pisahkan. Ini bukan urusan Partai Demokrat. Biarpun Pak Jokowi, wah maaf Pak Jokowi. Soalnya ini kok kesana ini. Tercampur Kadang-kadang ada Pak Kodari di sini. Menteri Jokowi sudah. Biarpun Pak Jarowacik ini adalah sekretaris dari Majelis Tinggi, kader Partai Demokrat. Bagaimanapun juga urusannya adalah dengan kementerian yang dia pimpin, yaitu ESDM. Jadi persoalannya adalah seperti yang dikatakan di KPK bahwa ini adalah persoalan antara Pak Jarowacik dengan ESDM, dengan kementerian yang dia pimpin. Otomatis ini pertanggungan jawabnya ke sana. Kalau dengan Partai Demokrat, saya ingin menegaskan bahwa tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat, kasus Pak Jarowacik. Tapi pertama kali Pak SBY mendengar kabar ini reaksinya seperti apa sih Bang? Bagaimana? Pertama kali Pak SBY mendengar kabar bahwa ada lagi kadernya. Ya saya kira beliau mendengarnya di Singapura dan beliau cukup kaget dan kita semua prihatin karena selama ini beberapa waktu terakhir ini tidak ada gejala-gejala dari Pak Jarowacik bahwa ada hal-hal yang melanda dia seperti yang ditetapkan pada hari kemarin yang disebut oleh salah seorang teman tadi sudah 30 jam. Tetapi yang jelas bahwa ketika persoalan ini datang, orang tentu ada berasosiasi seperti yang ditanyakan ke saya bahwa ini adalah menambah daftar orang Demokrat yang terlibat kasus korupsi. Itu tidak bisa kami pungkiri. Tetapi persoalan penanganan secara hukum ada koridornya, yaitu Pak Jarowacik ditangani karena kementerian yang dia pimpin, sementara Partai Demokrat berada di sisi yang lain gitu. Bang Max, malam hari ini Pak SBY kabarnya mengumpulkan sejumlah menteri yang berada di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Saya dengarnya begitu Mbak, artinya Pak SBY baru pulang dari Singapura, kunjungan kerja dan karena beliau mendengarkan hal ini, katanya malam ini beliau memanggil para menteri yang berasal dari Partai Demokrat. Termasuk Pak Jarowacik ada malam hari ini? Saya kira pasti ada karena Pak Jarowacik akan sangat berkepentingan untuk melaporkan apa yang terjadi pada dirinya karena beliau adalah sekretaris Majelis Tinggi. Ketuanya adalah Pak SBY, ketua Majelis Tinggi. Beliau adalah menteri SDM, bosnya adalah Pak SBY ya sebagai presiden gitu. Ada arahan tidak Bang? Barangkali malam hari ini nih Pak SBY mengumpulkan sejumlah menterinya yang juga kader Partai Demokrat untuk kemudian Pak Jarowacik sudah jadi tersangka, silahkan barangkali mengikuti jejak para politisi yang lain. Bang Andi Malarang kita tahu yang sudah mengundurkan diri terlebih dahulu. Ada arahan seperti itu Bang Max? Saya kira beberapa ya siang tadi kalau tidak salah atau kemarin sore Pak Jarowacik sudah mengatakan bahwa dia akan segera membuat surat pengunduran diri. Baik dari menteri sebagai menteri maupun dari Partai Demokrat. Seperti halnya Pak Andi Malarang ketika didapat predikat tersangka, besok paginya langsung dia menyerahkan surat pengunduran diri. Karena itu tergantung atau terkait dengan fakta integritas yang sudah ditandatangani oleh semua kader. Apakah dia menteri, apakah dia pengurus partai, apakah dia anggota DPR RI, DPRD, ketua-ketua partai di daerah, semua menandatangani fakta integritas. Dalam pasal atau dalam item ke-8 itu disebutkan, sebagai kader Demokrat apabila terlibat masalah hukum otomatis gugur dari jabatannya gitu. Oke, itu mau tidak mau harus mengundurkan diri begitu. Ada bantuan sejauh mana Partai Demokrat terhadap para kadernya? Ya sebagai partai politik di mana Pak Jarowacik itu bernaung dan sebagai kader Partai Demokrat, tentu Partai Demokrat juga tetap seperti yang lain menyiapkan bantuan hukum. Tapi kan ini kan tergantung yang mau pakai siapa gitu kan ya. Seperti teman-teman yang lain, Pak Anas, mantan ketua umum, kemudian Pak Andi Malarangin, kita siapkan juga bantuan hukum, tetapi feeling mereka lain, mereka ingin mempergunakan lembaga bantuan hukum yang sesuai dengan naluri atau dengan cara berpikir mereka, sehingga biarpun tidak dipakai kami tetap menyiapkan itu. Bang, ada kemudian suara-suara yang berkembang ketika Pak Jarowacik menjadi tersangka bahwa ini salah satu bentuk bahwa Pak SBY kurang mengawasi bawahannya begitu. Tanggapan dari Partai Demokrat seperti apa? Ini yang saya juga jawab tadi sore ya mengenai masalah apakah ini sebuah kegagalan atau Pak SBY kurang mengawasi para menterinya. Pak SBY berkuasa
selama 10 tahun. Mungkin baru Pak SBY setelah Presiden Soeharto yang sesuai dengan konstitusi menjalankan pemerintahan 2 periode. Ya. Nah, dalam 2 periode ini ada menteri yang baru maupun yang lama. Saya kira semakin panjang orang, semakin lama orang berada, siapapun dia, mungkin kita tidak bisa menelaah sejauh mana pikiran dia, hati dia, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita ingin sejujur-jujurnya orang, harus kita bentuk bahwa ada UKP 4 yang di bawah pimpinan Pak Kunto, yaitu untuk menilai kinerja dari setiap menteri. Tetapi kalau hanya sampai kinerja, mungkin pribadi-pribadi tidak ternilai. Makanya mungkin ke depan supaya disarankan oleh Pak Asep tadi, bahwa perlu ada sistem yang menilai pribadi-pribadi dari para menteri itu day by day, ya weekly, monthly, dan lain-lain sebagainya, sehingga terpantau orang ini bertambah hebat, bertambah kaya, bertambah, itu juga terpantau dengan sendirinya. Saya kira teman-teman dari ahli komunikasi seperti Pak Effendi Ghazali, dia akan tahu bagaimana menilai seseorang dari perangainya, karena cara berkomunikasi dia paham sekali gitu. Yang saya paham adalah teman-teman yang hadir di studio ini, sebetulnya mereka ingin tepuk tangan. Cuma mereka bingung, ini yang dibahas soal orang jadi tersangka. Tepuk tangannya di mana gitu ya, mau tepuk tangan yang bagian mana gitu. Jadi saya rasa sekarang semua orang sedang menunggu juga hasil pertemuan nanti ya. Malam ini ya. Terutama kan soal SKK ini sudah kita dengar sebelumnya. Dan Kodari punya pengamatan serius. Dia banyak melakukan riset soal SKK ini ya. Kenapa? SKK dan ESDM itu kenapa? Saya kurang paham dengan SKK, Pak. Saya mau ngamati ESDM saja. Kenapa Jadi ESDM? saya kira ini ada 3 pelajaran, Pak. Pertama, memang betul bahwa ESDM itu pos menteri yang panas. Sesuai dengan namanya, energi dan sumber daya mineral. Panas. Nah, itu panas, ya kan, energi. Terus kemudian juga karena di sana banyak minyak, ngurusin minyak, hati-hati dengan minyak, itu mudah terpeleset. Betul. Minyak goreng ya. Itu dia, itu yang pertama. Yang kedua, seperti kata Pak Abraham Samad, memang betul. Ternyata jabatan itu adalah ujian. Mungkin Pak Max sebagai orang yang berjuang begitu keras di Partai Demokrat, pada momen tertentu kemudian kok misalnya tidak jadi menteri pemuda dan olahraga. Memang kalau jadi menteri pemudanya saya nggak setuju, udah nggak muda lagi gitu. Tapi kalau menteri olahraganya cocok lah, beliau setuju gitu. Nah, yang ketiga, saya sekarang bersyukur bahwa nama saya itu jarang disingkat-singkat. Karena kalau namanya disingkat-singkat itu biasanya indikasi terkait dengan KPK. Misalnya kayak tadi JW, misalnya kan begitu kan. Terus kemudian sekian banyak tersangka lain itu namanya disingkat-singkat. Makanya hati-hati kalau namanya sering pakai singkatan, misalnya EG, nah itu berbahaya menurut saya. Indikasi Jangan Oke. Yang SKK tadi dulu. Nanti kita bahas pembahasan lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita EG bukan Effendi Ghazali loh ya. Enggak, saya mau bilang kalau saya selalu EGP Pak, sebetulnya yang agak pas dengan itu. Oke, di balik EG dan EGP coba kita tanya dulu deh Muslim. Minggu ini nih cukup panas begitu ya politik kita di tanah air. Silakan Muslim. Banyak yang bilang kalau angka 13 itu adalah angka sial dan menyeramkan. Ada yang lebih menyeramkan dari angka 13, yaitu angka korupsi di Indonesia. Yang semakin tinggi aja, men. Ini saking menyeramkannya korupsi. Mungkin nih koruptor kalau ikut uji nyali, ini bahaya. Kalau kita ikut uji nyali, ada setan yang dilingkarin setannya. Tapi kalau koruptor yang ikut uji nyali, dia yang dilingkarin. Perhatikan setan ini. Dan mungkin lama-lama nanti koruptor ini jadi setan. Dan dia kesurupan ke orang-orang. Kalau kita kesurupan koruptor pasti, uang rakyat mana, uang rakyat gitu. Pasti gitu ya. Tapi ya korupsi itu nggak cuma uang aja. Korupsi itu bisa juga waktu dan barang. Contohnya pegawai yang bolos di siang hari. Itu tuh mereka telah korupsi waktu. Mereka itu gentayangan di siang bolong. Harusnya bukan aparat yang nangkep, pemburu hantu harusnya. Dan ada juga pegawai-pegawai ini yang korupsi fasilitas kantor. Misalnya wifi. Wifi ini digunakan untuk meningkatkan kinerja kantor ya. Tapi banyak juga pegawai ini yang menggunakannya buat main pet, main Twitter, update status. Ya enggak? Pasti pegawai ini kalau sebel di pagi hari itu dia nge-tweet. Sebel nih sama bos, #hoof. Ya gitu. Mau Jumatan dia juga update status. Mau Jumatan dulu nih biar ganteng. Mungkin nih dia juga update lagi. Lagi rokaat pertama nih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Di balik ada kabar mengenai tersangka Jero Wacik, ternyata Partai Demokrat juga semakin mengokohkan posisinya. Kita tahu bahwa hari Senin kemarin ada pertemuan antara Pak Jokowi dengan juga Pak Hatta Rajasa. Disusul esok harinya Pak SBY mengumpulkan sejumlah anggota Koalisi Merah Putih di Cikeas. Apa sebenarnya isi dari dua pertemuan yang berbeda ini? Saya sudah bersama dengan Mas Tanto Yahya dan juga Mbak Eva Sundari sudah bergabung bersama kami, Bang Max. Kita tidak berdua dan bertiga lagi sama Bang Egy dan juga Mas Kodari. Saya ke Mas Tantowi terlebih dahulu. Mas Tantowi hari Selasa kemarin ikut ya dalam pertemuan dengan Pak SBY di Cikeas? Ya, Apa sih Mas Tantowi pertemuan tertutup itu dengan anggota Koalisi Merah Putih? ya Pak SBY ngajak kita sarapan pagi. Jadi ada bubur Manado, ada nasi kuning. Ya bercanda-bercanda aja. Selebihnya dia bicara yang enteng-enteng aja. Enteng-enteng tuh kayak apa? Ya dia bilang begini, setelah putusan MK saya kan tidak membuat statement apapun. Dan saya sengaja untuk melakukan itu demi kebaikan kita bersama. Tapi kemudian setelah itu 27 Juli saya bertemu dengan Presiden terpilih Pak Jokowi di Bali. Sebagaimana yang Anda ketahui hasil pembicaraan ini seperti apa. Nah saya kan harus juga mengadakan pertemuan dengan teman-teman dari Koalisi Merah Putih. Nah karena para ketua umumnya itu sedang tidak berada di Jakarta, ada yang di luar kota, ada yang di luar negeri, maka yang tampil itu sekjen dan ketua-ketua fraksi. Saya hadir di situ mewakili Pak Setia Novanto yang juga berhalangan. Jadi pada intinya itu adalah Pak SBY itu minta keterangan dari kita mengenai konstelasi politik terkini, khususnya mengenai Koalisi Merah Putih, dan sudah kami jelaskan secara panjang lebar. Nah beliau mengerti, dan hasilnya sebagaimana yang disampaikan oleh beliau pada press conference itu, bahwa Koalisi Merah Putih adalah satu kekuatan yang sudah memutuskan untuk berada di luar pemerintah, menjadi kekuatan penyeimbang untuk bersama-sama dengan pemerintahan Pak Jokowi JK membangun negara ini, ya, membesarkan demokrasi yang semuanya akan berujung pada kemajuan Indonesia sebagai negara dan kemajuan atau peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Di balik ngobrol-ngobrol dengan bubur Manado, nasi kuning, itu sebenarnya ada kekhawatiran jangan-jangan pertemuan kemarin karena Pak Hatta sudah bertemu dengan Pak Jokowi sebelumnya, Mas Tantowi? Oh tidak ada sama sekali. Bahkan Pak Hatta itu datang agak belakangan ya. Sudah dijelaskan juga bahkan oleh Pak Hatta Rajasa sendiri bahwa beliau itu sebagai seorang politisi, ketua partai politik yang berteman dengan banyak orang, ya wajib melakukan komunikasi politik dengan siapapun. Dan kita tahu bahwa antara Pak Hatta dengan Pak Surya Paloh itu kan sudah terjadi persahabatan lama. Dan kebenaran ini masih dalam rangka silaturahmi, dan keesokan harinya Pak Hatta Rajasa akan berada di luar negeri untuk waktu yang cukup lama. Jadi itulah kaitannya. Jadi tidak ada pembicaraan-pembicaraan yang selain daripada apa yang disampaikan oleh Pak Hatta Rajasa pada waktu itu. Gimana Bang? Justru di situ sudah menunjukkan keseimbangan sebagai penyeimbang. Jadi satu hari sebelumnya ketemu Pak Jokowi dulu gitu. Untuk mengimbangi, habis itu baru ketemu Pak SBY. Jadi seimbang. Kesana ketemu, baru. Satu lagi saya yakin waktu itu dibicarakan, tapi Tantowi nggak enak bicara di depan kita semua. akan ada nanti album bersama dari Pak SBY dengan Tantowi. Bisa Tantowi jadi. ya. Iya betul ya? Launchingnya di sini. Iya, jadi SBY fit Tantowi Yahya. Launchingnya di sini. Kita tunggu nanti ya. Tapi Mbak Eva, tadi kan Mas Tantowi sudah bilang bahwa persahabatan antara Pak Hatta dengan Pak Surya Paloh sebenarnya sudah lama. Artinya pertemuan biasa saja. Persahabatan itu bisa jadi tidak sih menarik, digoda-goda sedikit untuk masuk ke pemerintahnya Pak Jokowi JK barangkali? Kalau kita pada posisi, kalau memang demikian itu bonus gitu ya. Ada harapan berarti ya Mbak Eva ya? Kalau masalah untuk mendapat dukungan kita selalu harapkan ya. Tapi jangan sampai kemudian harus kehilangan martabat ya. Kemudian mengintervensi, kemudian mengkondisikan dan seterusnya. Karena di semua partai saya pikir ya, sistem komando jalan. Di PDIP juga demikian, kalau memang
putusan di dalam musyawarah yang paling tinggi di dalam mekanisme partai itu memutuskan A, ya kita hormati kalau kemudian seluruh kadernya juga A. Jadi kalau masalah di level individual nggak ada masalah, saya sama Mas Tantowi juga tiap hari BBM-an ya. Ada harapan ini artinya PDIP, pemerintahan Jokowi JK ini masih takut kurang teman begitu nanti di parlemen, Mbak Eva? Kalau masalah takut enggak ya, di Pilpres pun kita enggak takut ya, hanya 36% dan kita percaya bahwa kalau dukungan masyarakat dan rakyatnya kuat maka kita bisa menangkan. Nah, untuk mendapatkan dukungan masyarakat itu kita percaya pada kualitas program. Kalau kualitas programnya bagus, akuntabel, dilaksanakan secara bagus, enggak ada korupsi, enggak mungkin dong Mas Tantowi enggak akan mendukung kita. Oke, baik. Tapi Ya. begini, sudah ada perkembangan yang menarik, misalnya dalam pembahasan undang-undang tentang pilkada ya. Enggak menarik itu Mas. Enggak menarik. Nah ini menarik buat masyarakat Indonesia, gitu. Karena selama ini kan masyarakat Indonesia itu senang dengan pemilihan langsung, Iya. ya. Dan Pak Jokowi pun juga produk dari pemilihan langsung. Saya yakin kalau pemilihannya lewat DPRD tidak muncul fenomena seorang Jokowi begitu. Nah kemarin-kemarin teman-teman seperti Mas Tantowi, ya Pak Max itu partai-partainya itu kan mendukung pemilihan secara langsung. Dan saya kira Pak Jokowi juga dan PDI Perjuangan termasuk kelompok yang ingin tetap ada pemilihan langsung. Tapi dengan situasi terakhir kemarin kan mayoritas fraksi itu berbalik, tidak mendukung lagi pemilihan langsung, kembali kepada DPRD. Berarti itu menghambat dong, Mbak? Enggak, pemilihan tidak di dalam DPRD tetapi secara langsung. Dan ini menggembirakan, dan saya terakhir membaca di Kompas kalau nggak salah, ada 5 partai yang juga mempunyai posisi yang sama. Poin saya Mbak, kan tadi dikatakan nggak takut berhadapan dengan koalisi merah putih. Bukan takut, hati-hati. apa? Mereka nggak takut tapi khawatir lah ya. Oh, khawatir. Itu sama aja. Nah, maksud saya begini, beda. sekarang ini kan yang sudah jadi ada 3 kali kejadian, ya. Undang-undang MD3, Iya. kemudian Pansus Tatip, dan terakhir ini walaupun belum ketok palu, sekarang mayoritas fraksi itu mengubah posisinya. Iya. Artinya merepotkan Mbak nanti ke depan ini kalau misalnya komposisinya tidak berubah gitu loh. Kalau misalnya tidak ada partainya, misalnya partainya Mas Tantowi, partainya Pak Max yang gabung dalam pemerintahan Yang Jokowi paling JK. dekat, yang paling mungkin repot. gabung siapa sih Mas Kodari? Sebetulnya orang menduga PAN karena Pak Hatta Rajasa ketemu dengan Pak Jokowi. Tapi yang menariknya justru dari tim PAN mengatakan kemarin datang ketemu mengucapkan selamat atas hasil MK. Sambil mengatakan maaf kami tidak bisa bergabung di pemerintahan dan tetap di koalisi merah putih lah. Itu jadi berbalik malah. Justru bagusnya menurut Gimana? saya di situ ya. Yang pertama lihat ya, ada koalisi merah putih. Itu sesuai dengan namanya, tidak boleh menyerah. Iya. Namanya merah putih. Harus terus berjuang. Jadi jangan pindah-pindah. Nah, terus ada teman-teman PDI Perjuangan ini kan dulu disebut moncong putih. Itu juga tidak gampang menyerah. Jadi sekarang tinggal kalau ada persoalan tinggal rakyat diuntungkan apa tidak. Dalam soal kenaikan BBM, patokannya apa? Buku putih. Tuh, merah putih, moncong putih, buku putih. Tapi memang di negeri kita ini setengah putih sih ya, itu ya seperti negeri setengah. Jadi kadang-kadang pindah-pindah ini sulit ditebak. Tapi kalau menurut saya setuju Pak SBY sebagai penyeimbang, jangan gampang pindah-pindah, nggak apa-apa. Tapi gini, ada kemudian yang opini-opini berkembang ketika Pak Hatta Rajasa bertemu dengan Pak Jokowi. Ini bisa jadi ketika sudah mendapatkan PAN, membawa gerbong Demokrat ini lebih gampang nih Bang Egy katanya. Mas Kodari melihat Ya, saya sinyal-sinyal kira, seperti itu ya juga itu tidak? salah satu kemungkinan. Jadi istilahnya bahwa PAN itu maju duluan, nanti kemudian kalau misalnya terbuka pintunya akan satu paket. Kalau saya memang menghitung pasangan Jokowi JK ini, Mbak Eva, itu baru relatif stabil di parlemen kalau ada tambahan 3 partai politik. Nah, kalau cuma 1 akan susah. 3 lagi. Tiga lagi, tapi permasalahannya Nah, kemarin itu sudah. mungkin apa nah, tidak, Bang begitu. Max, mungkin apa tidak? Kira-kira kalau memang kita berandai-andai nih, misalkan memang PAN bergabung, Politik itu kan berandai-andai. bisa ya bergabung. Kita berandai-andai bergabung, tiba-tiba membawa juga nih gerbong Demokrat, katanya lebih Ya, saya gampang kira kalau PAN sudah dapat. Dasar pemikiran itu terbuka sama semua orang gitu ya. Jadi kita mulai dengan pembicaraan bahwa sudah ada komunikasi politik antar kader. Saya pikir dengan Mbak Eva, dengan Pak Cahyo, kita tuh komunikasi setiap saat. Ya, apalagi kita di Komisi 1 dan Pak Tantowi, Pak Cahyo Kumolo juga. Mbak Puan juga Komisi 1, kalau keluar negeri selalu sama-sama gitu. Tapi persoalannya begini, dasar
komunikasi politik itu apakah nanti harus menjadi sebuah kerjasama politik, ya kan? Oke, komunikasi politik yang selama ini terbangun itu kalau mau harus diintensifkan sedemikian rupa sehingga dia menjadi kerjasama politik. Tetapi kerjasama politik itu tidak semata-mata hanya dasar karena komunikasi politik, tetapi ada garis partai. Seperti yang Mbak Eva bilang tadi, ada garis partai yang harus kita validisasi di situ. Nah, garis partai kedua partai ini sebenarnya seperti dari PDI Perjuangan ada di Ibu Mega, di Demokrat ada di Pak SBY. Di Golkar ada di Pak Ical gitu. Nah, mereka adalah penentu-penentu yang bisa mengakomodir kepentingan komunikasi politik menjadi kerjasama politik dan garis partai itu sama. Nah, ini yang belum terjadi. Atau gitu. jangan-jangan belum ditawarkan jatah menteri barangkali. Ntar kalau ada menteri yang tawarkan kader-kadernya baru nih bergabung dulu. Mas Tantowi? Ya kalau menteri itu kan manifestasi dari penggabungan ya. Karena representasi dari partai politik yang bergabung itu kan salah satunya, bukan satu-satunya adalah menempatkan kader dalam kabinet. Nah kalau misalnya koalisi Merah Putih yang isinya 7 partai bersikap mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang, artinya tidak di dalam pemerintah, nah lantas ada kadernya yang masuk ke dalam pemerintahan, ya berarti kader tersebut adalah bukan representasi resmi dari partai politik. Tapi itu diperbolehkan oleh koalisi, artinya kalau kadernya ditawarkan? Kita itu jangankan begitu. Dalam pilkada saja, ya sering kader kita yang di-endorse oleh partai-partai lain. Tapi kan dalam setiap partai politik itu kan ada konstitusi, ada ADART, ada peraturan organisasi. Kalau kita jelas, silahkan maju dari partai lain apabila ingin maju, tapi tidak boleh membawa panji-panji partai. Karena satu sisi peraturan itu harus jelas, di sisi lain partai itu tidak boleh mengekang hak azazi, hak politik dari setiap kadernya. Kalau Mas Tantowi ditawarkan? Garis ini jelas. Kalau Mas Tantowi ditawarkan seperti apa? Ya saya tidak... Nah, Menkominfo. Saya ini tidak berdiri sendiri dalam berpolitik sebagaimana Mbak Eva. Kita ini adalah representasi dari partai kita. Maju ke pileg saja, ya Tantowi Yahya tapi adalah caleg dari Partai Golkar. Artinya tidak ada diri saya sendiri di situ. Saya tidak bisa dipisahkan dari partai politik yang saya wakili. Jadi Kominfo berarti saingan sama Effendi Ghazali dong. Menteri Kominfo. Tapi enggak, saya setuju bahwa dalam konstelasi... Nanya dikit, seandainya saja ya, kalau Bang Effendi Ghazali ini jadi Menkominfo, apa sih program andalannya? Enggak, ini saya jawab yang ini dulu nih. Yang ini penting. Boleh, tapi jangan lupa jawab pertanyaan saya. Bahwa tidak gampang sekarang ini dalam kondisi sekarang ini menggabung-gabung atau mengajak teman-teman dari partai politik tiba-tiba langsung bergabung dengan koalisi yang lain. Betul. Yang jauh lebih gampang itu kalau orang jadi TSK. TSK. Dia gampang ngajak teman-temannya yang lain. Coba lihat. Di SKK Migas tuh ada satu yang jadi TSK, dia gampang tuh. Nanti teman-teman yang lain pada ikut semua gabung jadi TSK. Jawab Itu. tadi Kominfo apa? Kalau jadi Menteri Kominfo apa yang program utama? Enggak. Dua hal. Yang pertama, saya tidak berkeringat, jadi saya tidak mau jawab. Dan yang kedua, kadang-kadang saya suka arahnya beda-beda gitu. Oh gitu, iya. Mbak Eva, ada nggak kira-kira kader dari Koalisi Merah Putih akan diajak ke kabinet? Dijawabin nanti ya Mbak, kita harus jeda terlebih dahulu bersama kami. Tidak di setengah demokrasi. Saya langsung ke Mbak Eva, ada kader-kader dari luar koalisi Jokowi JK di Koalisi Merah Putih yang dilirik oleh Pak Jokowi JK untuk jadi menteri, barangkali Mas Tantowi, Bang Max, barangkali berminat begitu. Mbak Eva ada nggak? Ya, cara rekrutmen kan dari 3 sumber ya, dari parpol pendukung. Kalau dari parpol pendukung kayaknya enggak deh. Oh gitu ya. Kemudian yang kedua dari relawan. Nah mungkin relawan ini ada yang namanya terangkut ya, karena sangat fluid ini para relawan. Kemudian yang ketiga dari tim yang dibentuk oleh Pak Jokowi JK sendiri. Nah ini dua ini saya nggak bisa jawabin. Yang ini kayaknya ada loh ya, beredar beberapa nama yang dari Koalisi Merah Putih yang diusulkan oleh relawan. Tapi yang dari sini sama sini enggak kayaknya ya. Nggak ada. Tadi ada sih peluangnya. Artinya ada ya, bisa jadi dilirik. Sudah ada komunikasi barangkali sekarang
Nah ini Kira-kira? repotnya saya nggak diajak rapat nih sama Jokowi JK. Tapi Mbak Eva ini tadi bilang ya, yang potensial jadi menteri kan dari partainya sendiri toh. Ya, Partai Kemudian- pendukung. empat. Partainya sendiri dulu, baru kemudian partai pendukung kan, PDI Benar-benar. Perjuangan Setuju, kan. setuju. Kemudian 2 relawan kan. Relawan. Ya kalau itu syaratnya ya Mbak Eva ini calon kuat toh. Ya. Karena dari PDI Perjuangan juga relawan juga masuk gitu Ya. loh. Repotnya calon kuat belum tentu disetujui. Jadi Oh. kita tunggu dulu. Tapi kalau di ruangan ini kira-kira kita semua setuju loh Mbak. Ya, ya. Bagusnya menteri apa Mbak Eva ini? Saya sudah pasti ya, dia memperhatikan ekonomi rakyat kecil. Ya kan? Menteri apa itu usaha kecil dan UKM. UKM. Peranan perempuan. Peranan perempuan. Bisa Pemberdayaan juga. perempuan. Ya. Ya, Kemarin komisinya apa pemberdayaan. Mbak kemarin Mbak? Hukum. 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 Oh. Memenuhi semua kriteria. Kalau Iya, menurut iya. saya ya, kalau Gini. kita bicara 100% waktu yang dimiliki oleh menteri, mungkin ya kita bagi-bagi, ini correct me Iya, kalau saya salah. Mungkin 30% untuk bosnya, Iya. untuk presidennya. Ya. Ya. 30% untuk birokrasi, untuk kementeriannya. 40% adalah untuk DPR. Jadi kalau menterinya itu adalah seorang yang sangat dikenal, disukai, disayang, seperti itu Eva ini, waduh. Agak sedikit banyak meringankan pekerjaan presidennya. Tapi kalau dari penampilan, dari cara bicara itu yang memenuhi syarat namanya Tantowi Yahya itu. Nah, Sayang bukan pendukung partainya. tapi namanya bisa jadi masuk ya Mas Kodari ya. Mbak Eva, tapi begini, ada kabar Pak Jokowi dengan Pak JK ini beberapa kali berbeda pendapat soal kabinet. Kemudian kita tahu kemarin soal Iya. subsidi BBM gitu kan. Ramping apa tidak ramping juga berbeda. Nah, di internalnya sendiri sebenarnya seperti apa sih Mbak Eva? Karena yang keluar kita kok ini jadinya berbeda nih Pak Jokowi sama Pak JK. Ya, meskipun saya nggak di tim transisi, saya itu menerima paling tidak 4 inisiatif untuk arsitektur terbaru ya dari kabinet. Saya dengar di transisi pun mempunyai proposal 14. Belum lagi lewat Pak JK, belum lagi lewat Pak Jokowi langsung. Jadi memang saat ini banyak sekali inisiatif-inisiatif dari perguruan tinggi itu ada 6 untuk arsitektur itu. Belum lagi dari LAN, belum lagi dari partnership. Saya lihat dari Papua tuh kemarin tuh datang tuh nunggu. Diminta juga. Jadi saya melihatnya ini dinamika, tapi akan ada tim yang mengassessment mana yang paling bagus dari berbagai usulan Madura tersebut. harus kita tanyakan juga nih, Madura kan jangan-jangan di Madura juga banyak partai politik lokal yang diam-diam pindah ke koalisi yang lain. Gimana tuh, Muslim? Ya, di Madura emang banyak sekali setelah pemilu banyak berseberangan itu. Berseberangan. Maksudnya? Seberang Suramadu maksudnya. Oh, nyebrang sungai. Nyebrang. Apalagi kalau musim mudik tuh banyak banget orang berseberangan itu. Ya seberang Suramadu tadi itu. Ini nggak enak, udah 2 minggu dia di sini saya lihat wajahnya masih marah terus. Ada apa? Marah karena apa? Udah 2 minggu loh saya lihat wajahnya masih marah terus, kenapa? Soalnya kemarin tuh kenapa ketemunya itu di Bali gitu. Bali terus ya. Kok nggak di Madura, sekali-kali acara di Madura gitu kan. Ada Suramadu sekarang. Boleh, boleh. Perlu Mbak Eva yang kasih tahu nantinya. Pertemuan berikutnya nih Pak Jokowi dia di Madura lah gitu. Amin, amin, Pak. Terutama Sampangnya dapat 0. Mbak Eva, tadi ada proposal-proposal yang telah diajukan begitu ya ke Pak Jokowi JK siapa-siapa dia menteri. Kalau Bu Mega juga ikut mengajukan proposal? Semua ketua umum dari partai pendukung mengusulkan nama-nama dari kader-kader mereka. Waduh, kita Jadi- pengen tahu tuh siapa-siapa aja. Sudah ada ya nama-namanya ya? Saya yakin sudah ada ya, tapi nggak diinfo ke aku Singkatan, repotnya. singkatan. Singkatan. Aduh, enggak, Ya boleh deh, bocorannya sedikit Mbak Eva singkatan. Inisial, pakai inisial. Inisial. Enggak, saya kalau belum dipublikan saya nggak berani ngomong. Iya, iya, iya. Ini kelompok samping kok pingin tahu aja di gimana. Ini fraksi balkon. Oh, praksi balkon ini. Oke, jadi Bu Mega ikut mengajukan nama. Iya, jadi para ketua umum merupakan endorser ya dari list kader masing-masing Saya parpol. sih yakin ini, Van. Oh itu ini sih sudah kita nggak usah tanya lagi lah ya Udah, saya sih. jangan bahas aku lah, Amin, nggak amin. enak di sini. Kalau gitu kita bahas nanti di segmen berikutnya Iya. mengenai struktur kabinet ini tetap bersama. Tapi sebenarnya bukan oposisi. Penyimbang itu bukan oposisi. Penyimbang itu mendukung kebijakan yang memang bagus dan bermanfaat bagi rakyat. Tapi kalau memang keluar dari koridor kira-kira ya ada kepentingan yang lain itu dikritisi. Kalau mendukung kenapa nggak ikut aja langsung bareng dengan Pak Jokowi? Itu Pak yang JK? harus kita bicarakan tadi bahwa kerjasama partai itu harus ada garis partai yang ditentukan oleh pemimpin partai. Itu jadi tidak semata-mata langsung kita ke arah sana saja. Tetapi sebaiknya baguslah jadi saling kontrol gitu. Tapi saya mau menyampaikan lagi bahwa ini persoalan bukan oposisi ya.
jangan diterjemahkan penyimbang itu oposisi, tidak sama sekali. Misalnya penjegal. Ya, kita hanya kita mendukung yang oke, kita sama-sama jalan yang oke. Tetapi kita kalau keluar nantinya, ya kita sama-sama mengkritisi. Oke. Saya kira dari teman-teman yang dari koalisi yang lain. Mas Tantowi, sudah ada barangkali ini partai-partai dari Koalisi Merah Putih, program-program Pak Jokowi JK yang kira-kira memang benar akan didukung atau dijegal dari dalam tanda kutip, Mas Tantowi? Kita sudah melakukan exercise ketika dari teman saya dari PDIP yang mempunyai cita-cita untuk menjual pesawat kepresidenan Oke. dalam rangka penghematan. Kita tolak. Kita tolak karena menurut kami presiden itu perlu pesawat kepresidenan khusus karena memenuhi faktor efektivitas, efisiensi dan keamanan dari presiden itu sendiri. Itu contoh yang sangat nyata ya bahwa program-program yang jelas merugikan presiden, ya, walaupun datangnya dari partai pendukung, ya kita akan tolak, kita akan kritisi. Nah ini yang menurut kami itu adalah bahwa jangan, saya setuju dengan Bung Max, bukan namanya oposisi. Penyeimbang itu artinya pengkritisi yang selalu memberikan solusi. Jadi tidak akan ada deadlock. Setiap apa yang kita kritisi, kita berikan jalan keluarnya. Kecuali pemilihan ketua DPR nanti. Melanjutkan saja apa yang dikatakan Pak Tantowi ya. Saya sudah berbicara dengan banyak teman-teman PDIP. Tidak semua teman-teman PDIP itu mendukung untuk menjual pesawat. Hanya test case saja mungkin dari apa arah saja gitu. Ini belum dilantik sudah rame kayak gitu. Jadi Semua gini, mendukung gitu. Mbak Eva 10 tahun jadi oposisi di luar pemerintah, jadi sudah siap hanya 3 partai saja yang mendukung pemerintah Pak Jokowi JK? Ya bersandar kita pada itu tadi bahwa masyarakat itu rasional, masyarakat itu common sense-nya jalan. Jadi kalau kita mempunyai program-program yang bagus dan rasional tentu hanya didukung gitu Oke. aja gitu. Baik. Bang Effendi, Mas Kodari singkat saja. Singkat saja ya. Jadi yang pertama penyeimbang itu adalah oposisi yang malu-malu kucing atau oposisi yang menunggu momentum. Kalau dapat momentum mereka akan menyebut diri oposisi. Oke. Kalau belum dapat momentum mereka menyebut diri penyeimbang. Tapi yang lebih seru adalah begini, nanti kan semua akan memasukkan nama kan ya. Partai pendukung masukkan nama, dari PDIP masukkan nama dan lain-lain. Coba kita tutup dengan simulasi. Sekiranya kita berdua yang akhirnya disodori nama. Oke. Misalnya nih, Saya ada kumis jadi saya Pak JK saja. Pak JK, ini misalnya Jokowi gitu ya. Misal loh, maaf Singkat, loh Pak, singkat, Pak singkat, Jokowi singkat. ya. Oke, singkat. Datang kan, tiba-tiba dapat ini gitu ya. Nanti dilihat semua, lalu dibilang, kalau aku sih ya, ini udah kayak idol gitu ya. Kalau aku sih, aku nggak yang begini nih. Kalau kamu bagaimana? Kalau aku pertama Drama-drama. kita harus ada perwakilan dari Indonesia Timur. Oh. Misalnya dari Sulawesi, nah, terus dari Papua. Kalau dari Sulawesi itu Menteri Maritim harus dari Sulawesi. Kenapa Anda nggak disebutkan Ambon, Maluku di situ? Tuh. Ya, sebentar Bapak, sebentar, belum ada di sana. Gitu. Seru kan? Jadi Seru kan? harus pelaut, ya pelaut. Orang Bugis itu pelaut. Ya. Kemudian dari Papua, itu Menteri Dalam Negeri, supaya Papua tidak terus kemudian terbengkalai seperti selama ini. Nah, kalau dari Maluku, itu Menteri Kedaulatan Pangan. Tuh. Jadi kita harus banyak makan ikan.